Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, pemirsa, Breaking News Metro TV hadir untuk Anda. Kali ini langsung dari lokasi kantor Komnas HAM di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami informasikan bahwa agendanya hari ini tanggal 26 Juli 2022 diagendakan pemeriksaan pendalaman kasus matinya Brigadir Yosua. Ini pemeriksaan akan dilakukan oleh Komnas HAM hari ini terhadap seluruh ajudan Irjen Pol Verdi Sambo. Totalnya adalah berjumlah 7 orang yang akan diperiksa hari ini. Kami rangkum sekali lagi, sebetulnya ada 8 ajudan Irjen Pol Verdi Sambo berdasarkan keterangan Khairul Anam, Komisioner Komnas HAM. Tetapi karena yang satu sudah meninggal dunia, sehingga tersisa 7 ajudan dari Irjen Pol Verdi Sambo ini. Nah, kami juga tanyakan untuk apa pemeriksaan ini, pendalaman-pendalaman seperti apa yang akan dilakukan oleh Komnas HAM. Khairul Anam tadi tidak terlalu detail menyebutkan aspek-aspek atau hal-hal apa saja yang akan didalami, yang akan ditanyakan terhadap 7 orang ajudan Irjen Pol Verdi Sambo itu. Tetapi yang ingin ditanyakan adalah secara garis besar bagaimana kemudian tugas atau bahkan workflow-nya para ajudan selama ini yang mereka lakukan selama bekerja bersama dengan Irjen Pol Verdi Sambo. Khairul Anam, Komisioner Komnas HAM tadi mengatakan bahwa pemeriksaan yang komprehensif, yang menyeluruh, jadi tidak hanya dari pihak korban saja, tapi juga dari terhadap keluarga korban, maksud kami keluarga korban Brigadir Yosua, ini diperlukan pemeriksaan yang komprehensif. Kemarin terhadap tim forensik dari Polri yang melakukan autopsi terhadap jenazah Brigadir Joshua ini juga sudah dilakukan pendalaman, sudah dilakukan pemeriksaan begitu kemarin. Sekarang hari ini 26 Februari 2022 giliran 7 ajudan dari Irjen Pol Verdi Sambo yang akan diperiksa atau didalami begitu, ditanyai oleh pihak Komnas HAM terkait dengan beberapa hal. Kami tidak bisa masuk ke lantai atas dan juga mengikuti begitu karena memang ruangannya adalah tertutup, kapasitasnya juga terbatas begitu. Jadi kami para awak media hanya diizinkan untuk berada di halaman Komnas HAM sampai di wilayah lobi dari kantor Komnas HAM tersebut. Marvin. Baik. Baik, Reno bersama Eva di studio. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya, Eva Wondo. Pemirsa, hari ini Komnas HAM jadwalkan akan memanggil seluruh ajudan Irjen Pol Verdi Sambo untuk dimintai keterangan terkait dengan dugaan baku tembak yang menewaskan Brigadir Nofriansah Yosua. Tadi laporan dari rekan kami Reno Raksa, ada 7 ajudan Irjen Pol Verdi Sambo yang dijadwalkan akan dipanggil oleh Komnas HAM hari ini. Kami ajak Anda kembali bergabung dengan Reno Raksa di kantor Komnas HAM di kawasan Menteng, Jakarta. Reno, tadi Anda sampaikan ada 7 totalnya ajudan Irjen Pol Verdi Sambo setelah kematian Brigadir Yosua. Apakah sudah ada konfirmasi resmi yang diterima oleh Komnas HAM bahwa ketujuhnya akan hadir pada pemanggilan hari ini, Reno? Baik, Eva, kalau berdasarkan keterangan dari Komisioner Komnas HAM Khairul Anam tadi pagi yang kami wawancarai kurang lebih pada pukul 9:15 waktu Indonesia Barat, ia mengatakan bahwa Komnas HAM ini sudah mengirimkan undangan begitu, panggilan terhadap ke-7 ajudan Irjen Pol Verdi Sambo, dan informasinya adalah ke-7 ajudan ini akan tiba, akan memenuhi panggilan dari pihak Komnas HAM. Kalau tadi kita melihat Eva dan juga pemirsa bagaimana pada pukul 9.56 WIB terlihat beberapa orang yang kuat dugaan ini adalah ajudan dari Irjen Pol Verdi Sambo tiba di kantor Komnas HAM dan langsung menuju ke lantai 2 dari kantor Komnas HAM ini melewati tangga begitu. Jadi kita tinggal menunggu saja, Eva, bagaimana hasil dari proses pemeriksaan terhadap ke-7 ajudan dari Irjen Pol Verdi Sambo ini. Eva dan pemirsa, saya ingin tunjukkan kutipan wawancara kami bersama dengan Komisioner Komnas HAM Khairul Anam yang kami rekam beberapa waktu lalu berikut ini.
Sampai kemarin kami ngecek kami hubungannya langsung dengan tim sus, ya Pak Tim Sus, Pak Katim, Pak Irwasum bilang semua akan dihadirkan di sini. Dan nanti sistem pemeriksaannya akan sendiri-sendiri begitu atau secara berbarengan komprehensif seperti itu? Ada 2 model yang kami akan lakukan, memang pasti sendiri-sendiri dan ada yang satu tempat bersama. Karena kami kepingin tahu detail apa yang terjadi, konteksnya apa dan lain sebagainya. Jadi memang salah satu tugas Komnas HAM yang paling penting adalah membuat terangnya peristiwa. Jadi ADC ini menjadi salah satu pilar utama ya dalam konstruksi peristiwa dan bagaimana melihat peristiwa kematian Brigadir Joshua ini. Jadi kami kepingin komprehensif, tidak masuk analisa-analisa yang berkembang di publik saat ini. Misalnya ada yang ngomong Magelang, ada yang ngomong di jalan dan lain sebagainya. Kami kepingin tahu persis apa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Ya, itu tadi Eva, statement yang disampaikan oleh Khairul Anam, Komisioner Komnas HAM yang kami rekam beberapa waktu lalu, bahwa dalam kasus matinya Brigadir Yosua pada tanggal 8 Juli 2022 kemarin ini menjadi atensi begitu ya dari berbagai pihak, tidak hanya dari masyarakat saja yang menyoroti insiden kematian Brigadir Yosua ini, tapi juga dari institusi Polri sendiri yang juga sudah diminta oleh Presiden Joko Widodo transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi, ungkap semua ke publik. Bahkan juga dari pihak Komnas HAM juga menyoroti peristiwa tersebut dengan memeriksa beberapa kalangan begitu ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ada dari keluarga korban yang juga sudah diperiksa begitu oleh Komnas HAM, kemudian juga dari tim forensik Polri yang melakukan autopsi terhadap jenazah Brigadir Yosua. Ini dilakukan kemarin, tanggal 25 Juli 2022. Dan terkini, hari ini 26 Juli 2022, Komnas HAM memanggil untuk diperiksa 7 ajudan Irjen Pol Verdi Sambo, Kadif Propam Mabes Polri yang saat ini sudah dinonaktifkan. Eva. Iya, Reno, tadi Anda sampaikan bahwa seluruh ajudan Verdi Sambo termasuk Baradae akan memenuhi panggilan dari Komnas HAM. Apa saja keterangan yang akan didalami dari ketujuh ajudan Verdi Sambo ini? Ya, tadi seperti disampaikan oleh Khairul Anam, memang pihaknya ini akan mendalami secara keseluruhan, tapi tidak disampaikan mendetail, Eva, kepada awak media. Kira-kira poin-poin apa saja yang akan ditanyakan kepada ketujuh ajudan dari Irjen Pol Verdi Sambo ini. Tetapi secara garis besar makronya adalah yang akan didalami terhadap 7 ajudan Irjen Pol Verdi Sambo ini adalah bagaimana workflow-nya mereka selama menjadi anak buah begitu dari Irjen Verdi Sambo. Workflow-nya ini bagaimana, koordinasinya bagaimana, kurang lebih inilah yang akan ditanyakan kepada 7 ajudan tersebut. Apakah juga akan ditanyakan bagaimana atau apa yang terjadi, peristiwa apa yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 sehingga mengakibatkan meninggalnya Brigadir Yosua. Apakah ini juga akan menjadi substansi yang akan ditanyakan oleh Komnas HAM? Ini tidak didetailkan begitu oleh pihak Komnas HAM, sehingga yang bisa kita lakukan saat ini, Eva, adalah menunggu hasil dari pemeriksaan terhadap ketujuh ajudan Irjen Pol Verdi Sambo oleh pihak Komnas HAM itu sendiri. Eva. Tadi sempat sampaikan ya Reno, nanti akan dipanggil secara bersamaan, dimintai keterangan, dan tadi Khairul Anam, Komisioner Komnas HAM menyampaikan ada 2 model nanti pemeriksaannya atau pemanggilannya. Bisa Anda jabarkan lagi, Reno? Ya, baik. Jadi untuk pemeriksaannya ini dilakukan secara bersamaan begitu, memang dilakukan secara bersamaan secara serentak. Tetapi ke-7 ajudan ini tidak hanya akan diperiksa oleh 1 komisioner Komnas HAM saja. Itu setidaknya yang kami tangkap berdasarkan keterangan dari Khairul Anam, Komisioner Komnas HAM. Tetapi dipastikan adalah ini akan berjalan serentak sehingga untuk waktunya ini juga akan lebih efisien, lebih efektif begitu, Eva. Jadi kalau 7 ajudan ini ditanya oleh 1 komisioner saja, ini akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi sehingga
untuk lebih mengefisienkan dan mengefektifkan waktu itu tadi. Jadi proses untuk pendalaman, pemeriksaan yang akan dilakukan oleh Komnas HAM ini akan dilakukan secara serentak oleh beberapa komisioner dari Komnas HAM ini sendiri. Eva. Iya, Reno, kalau kita mengacu pada undang-undang atau aturan undang-undang nomor 39 tahun 99 atau 1999 tentang HAM, Komnas HAM ini melakukan atau bisa melakukan penyelidikan terpisah dengan tim kepolisian terkait dengan kasus ini. Dan Anda tadi sempat singgung juga berbagai pihak sudah dipanggil oleh Komnas HAM. Bisa Anda ceritakan lebih lanjut siapa saja yang sudah dipanggil hingga hari ini? Ya, saya sudah singgung dan sampaikan tadi Eva bahwa beberapa pihak yang sudah dipanggil oleh pihak Komnas HAM sampai dengan saat ini diantaranya adalah dari pihak keluarga korban, dari pihak keluarga Brigadir Yosua itu sendiri. Bahkan juga pada saat itu kita tahu pihak keluarga korban Brigadir Yosua ini juga turut menyertakan bukti-bukti yang dianggap cukup kuat untuk menguatkan dugaan mereka bahwa Brigadir Yosua ini bukan meninggal akibat tembak-menembak begitu ya. Semua bukti ini sudah diserahkan kepada pihak Komnas HAM oleh pihak keluarga korban Brigadir Yosua. Kemudian kemarin tanggal 25 Juli 2022 Komnas HAM ini juga memanggil dan sudah memintai keterangan pada tim forensik Mabes Polri yang melakukan autopsi terhadap jenazah Brigadir Yosua. Tadi sudah disinggung dan dijelaskan oleh Khairul Anam substansi yang ditanyakan oleh Komnas HAM kepada tim forensik yang melakukan autopsi terhadap Brigadir Yosua adalah terkait dengan luka-luka yang dilaporkan oleh pihak keluarga korban kepada Komnas HAM. Ada luka sayatan, kemudian ada juga luka tembak begitu ya. Tadi Khairul Anam mengatakan bahwa ada pertanyaan di publik, ada sejumlah tembakan yang ditujukan kepada Brigadir Joshua ini, tetapi jumlah peluru yang keluar itu tidak sama dengan jumlah tembakannya. Nah, Khairul Anam juga menyoroti hal ini, Eva. Khairul Anam tadi mengatakan bahwa kuat dugaan ketika ada peluru yang tidak sesuai dengan jumlahnya begitu, dengan jumlah tembakan. Ini berarti mengindikasikan peluru tersebut tidak sampai menembus tubuh, tetapi ini pelurunya bersarang di dalam tubuh Brigadir Joshua itu sendiri. Salah satu awak media tadi bertanya kepada Khairul Anam, Komisioner Komnas HAM, apakah dari hasil pendalaman kemarin terhadap tim forensik Mabes Polri yang mengautopsi jenazah Brigadir Joshua ini, luka tembak yang ada di Brigadir Joshua ini apakah dari jarak jauh, sedang, atau dekat? Nah, tadi dikatakan oleh Khairul Anam bahwa luka tembak yang dialami oleh Brigadir Yosua ini adalah jarak dekat. Itu yang disampaikan dan terekam oleh kami pernyataan Khairul Anam, Komisioner Komnas HAM, yang disampaikan tadi kurang lebih pada pukul 9:15 waktu Indonesia Barat di kantor Komnas HAM Menteng, Jakarta Pusat. Itu adalah beberapa substansi atau hal begitu ya yang ditanyakan atau yang menjadi output pemeriksaan Komnas HAM terhadap tim forensik Mabes Polri yang melakukan autopsi terhadap jenazah Brigadir Yosua. Kemudian hari ini adalah dari Ajudan Irjen Pol Verdi Sambo, sebanyak 7 orang yang dilakukan pemeriksaan. Hasilnya apa? Substansi apa? Kita tunggu saja. Eva. Kita tunggu saja Reno, dan nanti kami akan kembali bergabung dengan Anda, Reno Reksa. Terima kasih untuk informasinya. Pemirsa, kami rangkum lagi, tadi sampaikan oleh Reno Reksa bahwa bisa dipastikan dan sudah dikonfirmasi resmi yang diperoleh oleh Komnas HAM bahwa ketujuh ajudan Irjen Pol Verdi Sambo akan datang untuk memenuhi panggilan dari Komnas HAM hari ini. Sebelumnya berbagai pihak juga sudah dipanggil atau dimintai keterangan oleh Komnas HAM, yakni keluarga Brigadir Yosua, kemudian tim forensik kemarin, yakni tepatnya 25 Juli. Komnas HAM juga sudah memanggil tim kedokteran forensik Polri yang dipenuhi oleh Kepala Pusat Kedokteran Kesehatan atau Pusdokes Polri Irjen Asep Hendradiana.
Kemudian dokter Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Rumah Sakit Sukanto yang menangani jenazah Brigadir Yosua dan juga Inspektur Pengawasan Umum atau Irwasum Komjen Agung Budi Marioto. Sekitar 2,5 jam, tim dokter memberikan penjelasan hasil otopsi jenazah Brigadir Yosua yang juga didukung oleh dokumen kondisi jenazah, prosedur otopsi dan juga urutan waktu penanganan jenazah. Setelah kemarin dimintai keterangan oleh Komnas HAM, hari ini tim forensik akan berangkat ke Jambi untuk persiapan pelaksanaan otopsi jenazah Brigadir Yosua. Sudah ada rekan kami Anggi Hasibuan di Sungai Bahar Jambi yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Anggi, bagaimana persiapan pelaksanaan otopsi jenazah Brigadir Yosua yang akan digelar besok? Ya, Eva dan juga pemirsa, bahwa hari ini sudah terlihat adanya dinamika di lapangan, bahwa yang biasanya dari rumah sakit ini sepi, hari ini sudah mulai ramai dan memang sudah diprediksi Eva bahwa persiapan-persiapan jelang ekshumasi dan juga pelaksanaan untuk otopsi ulang ini sudah mulai diberlakukan. Baik, saya posisi saat ini adalah di depan rumah sakit. Jadi mulai hari ini sudah akan ada pengalihan rute. Jadi yang bisa Eva saksikan ini jalannya kecil Eva. Jadi ini merupakan wilayah perumahan juga warga, bagaimana mengatur jalan kecil ini adalah pintu masuk utama dari rumah sakit untuk nanti bisa masuk tamu-tamu atau juga tim forensik atau juga tim kepolisian. Mulai pagi hari ini akan mulai diatur kembali, kemudian nanti semuanya ini akan mulai disterilkan juga Eva. Nah, kondisinya adalah bahwa daerah ini, Eva, ini juga berhubungan dengan misalnya ada sekolah di sini. Jadi pengaturannya ini akan sangat ramai sekali. Kalau misalnya boleh saya ajak lihat ke sini, ini juga sudah mulai disterilkan. Masalahnya adalah karena ini rumah sakit umum daerah, jadi pelayanan umum Eva ini juga tetap boleh atau tetap dilaksanakan. Nah, solusinya adalah dari pihak rumah sakit kemarin menyiapkan beberapa skenario bahwa untuk warga atau juga jam besuk pasien ini sudah mulai diatur. Jadi akan ada di jam-jam tertentu yang ini akan semakin clear area sehingga ini akan mempermudah untuk tim yang akan bergerak besok untuk bisa hari ini melakukan finalisasi kesiapan. Nah, apa saja kesiapan yang sudah dilakukan hari ini? Misalnya kalau hari-hari sebelumnya dari jalan raya sendiri kita masih bisa melihat lokasi otopsi yang berada di belakang rumah sakit. Hari ini sudah ditutup tirai semua, jadi sudah tidak bisa lagi dilihat warga yang antusias misalnya ingin melihat proses otopsi sendiri. Kemudian juga beberapa wilayah misal seperti di makam juga, Eva, ini sudah mulai di-clear. Masyarakat juga akan dicek dulu yang mau masuk ke makam. Jadi ini semua dipersiapkan adalah untuk persiapan hari ini. Jadi nanti siang diperkirakan mulai dari Polda Jambi, kemudian mulai dari tim forensik, ini akan sudah hadir di lokasi kami saat ini. Jadi mulai hari ini akan dipersiapkan kembali. Eva. Baik, Anggi, tepatnya pukul berapa ekshumasi dan otopsi ulang akan dilakukan? Ya, untuk jadwal pastinya ini belum di set, Eva. Namun kami dapat informasi bahwa mungkin ekshumasi ini akan dilaksanakan pada pukul pagi besok. Nah, sedangkan proses untuk otopsinya sendiri akan langsung dilakukan setelah itu. Memang sempat kemarin ada pembicaraan mengenai berapa durasinya ya, berapa jam. Kalau misalnya kemarin ada pembicaraan di sini, Eva, untuk minimum waktu yang dibutuhkan untuk otopsi saja di luar proses ekshumasi, penjemputan, kemudian pemindahan dari peti misalnya itu berlangsung minimal 2 jam. Kita belum tahu karena nanti akan banyak sekali hal-hal yang ingin diungkap oleh tim forensik, jadi mungkin akan memakan waktu lebih lama. Eva, ini sempat ada pembicaraan di sini mengenai bagaimana nanti ketika proses ekshumasi, terus juga proses otopsi ulang, ini pihak keluarga bisa ikut serta. Padahal ruangan atau misalnya ketersediaan ruang ini juga sangat terbatas. Ini kemarin yang juga coba dipikirkan oleh Pemda di sini, kemudian juga polisi dan juga pihak rumah sakit untuk mengatur lalu lintas orang yang masuk di ruang otopsi. Ini mungkin agak sedikit membingungkan ya Eva ya, karena ruang terbatas dengan cukup banyak tim forensik, ini dari pihak keluarga tetap mau ada 1 orang yang menjadi saksi. Orang ini
juga akan mengikuti dari proses ekshumasi, kemudian pengantaran dari makam menuju ke rumah sakit. Nanti ketika peti dibuka, dia juga sudah harus ada di situ. Dan ketika otopsi dimulai, ini juga sudah harus diwakilkan oleh keluarga. Ini yang kemarin dicoba difinalkan, mungkin hari ini juga akan dicoba difinalkan lagi, Eva. Bagaimana mengakomodir ini kepentingan bahwa mereka nanti akan bisa masuk ke ruang otopsi. Kemarin memang ada penambahan ruangan. Jadi ruangan ini diset khusus untuk keluarga. Jadi, tapi bukan untuk yang ikut prosesi otopsi ya Eva ya. Jadi keluarga ini nanti diskemakan akan mendapatkan feed atau juga bisa menonton secara live kondisi. Namun ketika kami konfirmasi ini bukan berarti bahwa setiap detail misalnya otopsi itu bisa dilihat secara langsung ya. Namun prosesi semuanya ini diharapkan pihak keluarga bisa melihat dari jarak jauh atau dari ruangan yang berbeda. Eva, satu hal lagi, kemarin ada usulan sebenarnya bahwa ketika selesai ekshumasi, petinya itu dibukanya baru di rumah sakit saja. Ini berkenaan dengan kondisi dari jenazah itu sendiri yang sudah cukup lama dikubur. Jadi ada permintaan, misalnya ada usulan bahwa jangan buka di makam gitu, jadi dibawa ke rumah sakit. Nanti baru di semuanya, detailnya dilaksanakan di rumah sakit. Ini penting sekali berkaitan dengan kondisi dari jenazah itu sendiri. Eva, pertama adalah bahwa idealnya semua prosedur ekshumasi ini dilakukan sesegera mungkin. Namun kita tahu bahwa mulai dari pengajuan surat untuk otopsi ulang di tanggal 20 kemarin sampai akhirnya final fix ya akan dilaksanakan untuk otopsi ulang sampai akhirnya jadwal keluar, ini cukup banyak atau cukup lama waktunya. Jadi pihak keluarga walaupun sebenarnya sangat mengapresiasi bahwa otopsi ulang ini berhasil dilakukan, namun tetap menjaga bagaimana nanti kondisi dari jenazahnya itu sendiri. Eva. Baik, terima kasih Anggi Hasibuan untuk informasi Anda. Baik, tadi kita sudah simak pemirsa keterangan disampaikan atau laporan disampaikan oleh rekan kami Anggi Hasibuan yang memantau langsung persiapan untuk proses ekshumasi dan juga autopsi ulang yang rencananya akan digelar besok, tetapi jadwalnya belum diterima oleh rekan kami, tapi diperkirakan proses ekshumasi akan digelar pagi dan membutuhkan waktu sekitar 2 jam atau lebih hingga nanti akan dilanjutkan dengan proses otopsi ulang. Berbagai masukan atau saran dari pihak keluarga terus disampaikan untuk proses ekshumasi dan juga otopsi ulang yang dijadwalkan akan digelar pada besok, dan disampaikan berbagai persiapan sudah dilakukan termasuk pengaturan bagaimana jam besuk di Rumah Sakit Sungai Bahar yang akan menjadi tempat untuk otopsi ulang, serta arus lalu lintas di sekitar baik itu di makam maupun di Rumah Sakit Sungai Bahar juga sudah diatur dan akan dibatasi untuk kelancaran proses ekshumasi dan juga otopsi ulang yang akan digelar pada Rabu besok. Kami ajak Anda kembali ke Komnas HAM. Ini adalah situasi terkini di Komnas HAM, di mana hari ini Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menjadwalkan akan memanggil semua ajudan Irjen Verdi Sambo, termasuk Barada E atau Barada Eliezer. Total ada 7 ajudan Irjen Pol Verdi Sambo yang akan dipanggil oleh Komnas HAM. Sebetulnya ada 8 ajudan Irjen Pol Verdi Sambo, tetapi ada 1 yang meninggal dunia, yakni Brigadir Yosua. Jadi tadi disampaikan juga oleh rekan kami, Reno Reksa, bahwa 7 ajudan Irjen Pol Verdi Sambo sudah mengonfirmasi kedatangannya hari ini untuk dipanggil oleh Komnas HAM. Selain ajudan Verdi Sambo, sebelumnya juga Komnas HAM sudah memanggil keluarga Brigadir Yosua dan juga tim forensik yang dipanggil pada kemarin 25 Juli 2022. Kami informasikan pemirsa bahwa Komnas HAM memiliki hak untuk melakukan penyelidikan yang terpisah dengan tim kepolisian terkait dengan kasus ini. Hal ini mengacu pada aturan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Kita masih nantikan apa saja keterangan resmi yang akan disampaikan oleh Komnas HAM terkait dengan pemanggilan atau pemeriksaan 7 ajudan Irjen Pol Verdi Sambo. Yang disampaikan ini adalah upaya untuk mendalami atau mengungkap secara terang benderang kasus ini. Demikian breaking news Metro TV untuk saat ini. Saya Eva Wondo dan tetaplah bersama kami di Metro TV.